Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Anissa Maharani Dewi, ingin membuka presentasi kelompok 1 tentang manajemen proyek, yaitu organisasi kontemporer. Definisi proyek, mengapa manajemen proyek, siklus hidup proyek, dan inisiasi proyek. Presentasi ini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama Setiawan Aji Nugroho, ada Vika Kusuma Putri, dan ada saya sendiri Anissa Maharani Dewi, dan ada Balkis Budiarti. Apa itu proyek? Dalam arti luas, sebuah proyek adalah tugas yang spesifik dan terbatas untuk diselesaikan. Apakah skala besar atau kecil, atau apakah jangka panjang atau pendek, tidak terlalu relevan. Yang relevan adalah bahwa proyek dilihat sebagai satu unit. Lalu, apa itu manajemen proyek? Manajemen proyek merupakan suatu tata cara mengorganisir dan mengelola sumber penghasilan yang penting untuk menyelesaikan proyek dari awal sampai selesainya proyek tersebut. Manajemen proyek memberi organisasi alat yang kuat yang meningkatkan kemampuannya untuk merencanakan, mengimplementasikan, dan mengendalikan aktivitasnya serta cara memanfaatkan orang dan sumber dayanya. Perluasan eksponensial pengetahuan manusia, meningkatnya permintaan akan berbagai barang dan jasa yang kompleks, canggih, dan disesuaikan. Dan yang terakhir itu evolusi pasar kompetitif di seluruh dunia untuk produksi dan konsumsi barang dan jasa. Baik, slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Pentingnya manajemen proyek. Penyelarasan strategis manajemen proyek penting karena memastikan apa yang disampaikan benar dan akan memberikan nilai yang nyata terhadap peluang bisnis. Manajemen risiko. Manajemen proyek penting karena memastikan risiko dikelola dengan baik dan dikurangi untuk menghindari menjadi masalah. Kepemimpinan. Manajemen proyek penting karena membawa kepemimpinan dan ke arah proyek. Perencanaan proyek yang realistis. Manajemen proyek penting karena memastikan harapan yang tepat ditetapkan di sekitar apa yang dapat disampaikan, kapan, dan untuk berapa banyak. Kontrol kualitas. Manajemen proyek penting karena memastikan kualitas apapun yang disampaikan secara konsisten mencapai sasaran. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Balkis. Selanjutnya ada siklus proyek. Manajer proyek dan tim proyek memiliki satu tujuan bersama, untuk melaksanakan pekerjaan proyek untuk tujuan memenuhi tujuan proyek. Sebuah proyek standar memiliki 4 fase utama, yaitu inisiasi, perencanaan, implementasi, dan penutup. Fase-fase ini mewakili jalur yang diambil proyek dari awal hingga akhir yang disebut dengan siklus hidup proyek. Fase pertama ada fase inisiasi. Selama tahap pertama, tujuan dan kebutuhan proyek diidentifikasi menjadi masalah proyek atau peluang proyek. Yang kedua ada fase perencanaan. Tahap berikutnya, fase perencanaan adalah di mana solusi proyek dikembangkan menjadi lebih lanjut dan secara terperinci, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk memenuhi tujuan proyek direncanakan. Yang ketiga ada implementasi eksekusi tahap. Pada tahap ketiga ini, tahap implementasi, rencana proyek digerakkan dan pekerjaan proyek dilakukan. Penting untuk menjaga kontrol dan berkomunikasi sesuai dengan kebutuhan selama implementasi. Fase terakhir ada fase penutupan. Selama penutupan akhir atau fase penyelesaian, penekanannya adalah pada penyelesaian akhir kepada pelanggan, menyerahkan dokumen proyek kepada bisnis, mengakhiri proyek pemasok, melepaskan sumber daya proyek, dan mengomunikasikan penutup proyek kepada semua pemangku kepentingan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Inisiasi proyek. Fase inisiasi proyek adalah fase pertama dalam siklus hidup manajemen proyek, karena melibatkan memulai proyek baru. Kasus bisnis. Kasus bisnis dibuat untuk menentukan masalah atau peluang secara rinci dan mengidentifikasi solusi yang disukai untuk implementasi. Kasus bisnis meliputi yang pertama, deskripsi terperinci tentang masalah atau peluang dengan judul seperti pendahuluan, tujuan bisnis, pernyataan masalah atau peluang, asumsi, dan kendala.
Yang kedua, daftar solusi alternatif yang tersedia. Yang ketiga, analisis manfaat bisnis, biaya, risiko, dan masalah. Yang keempat, deskripsi solusi yang disukai. Yang kelima, persyaratan proyek utama. Dan yang terakhir, rencana implementasi yang diringkas yang mencakup jadwal dan analisis keuangan. Semua proyek dibuat karena suatu alasan. Seseorang mengidentifikasi kebutuhan atau kesempatan dan merancang sebuah proyek untuk mengatasi kebutuhan itu. Seberapa baik proyek pada akhirnya membahas kebutuhan yang menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.